Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Ziaur Rahman dengan NIM akhir 039 dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 2019. Nah, di sini sebelumnya saya izin menjelaskan terkait proyek telemedika dari mata kuliah telemedika. Di sini saya berencana hendak membuat sebuah aplikasi, yakni aplikasi monitoring kesehatan mahasiswa UNER yang berkolaborasi juga dengan PLK UNER dan juga RSUA atau Rumah Sakit Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait konsep hingga dari model aplikasi monitoring tersebut. Oke, sebelumnya next lagi. Oke, latar belakang. Nah, di sini saya menarik latar belakang dalam membuat aplikasi ini adalah karena suatu lingkungan kampus atau suatu lingkungan akademik di universitas tentu harusnya sebuah kewajiban bagi kampus untuk memfasilitasi terkait masalah kesehatan. Nah, dalam hal ini tentu memerlukan unit pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika, terutama bagi mahasiswanya. Nah, di sini UNER juga menyediakan fasilitas bagi mahasiswanya, yakni fasilitas kesehatan, di mana dalam bentuk unit pelayanan kesehatan atau PLK. Namun, dalam efisiensi penanganan kesehatan mahasiswanya dirasa masih kurang efektif karena masih belum teraturnya dalam hal pendaftaran terkait masalah kesehatan mahasiswanya dan kurangnya monitoring pasca perawatan setelahnya pada mahasiswanya. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep telemedika. Nah, di mana menurut dari Asosiasi Telemedika Amerika merupakan pertukaran informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui komunikasi elektronik untuk kesehatan dan pendidikan, baik pasien ataupun kepada orang yang berminat terkait kesehatan, dengan tujuan untuk memperbaiki penanganan pasien. Dan teknologi telemedika ini berkembang sekitar awal tahun 90-an. Dan menurut WHO, telemedika ini merupakan salah satu inovasi terkait penghantaran dari pelayanan kesehatan di mana selama ini jarak merupakan faktor penghalang dalam hal pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, telemedika dibuat dengan tujuan untuk memudahkan semua profesional kesehatan untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk pertukaran informasi yang valid atas diagnosis kesehatan, penanganan dan pencegahan dari penyakit, serta jika ada kecelakaan. Kemudian telemedika juga dapat dilakukan sebagai penelitian dan juga evaluasi monitoring kesehatan. Dan untuk keberlanjutan pendidikan provider kesehatan, serta bagi semua yang berminat kepada peningkatan kesehatan baik secara individu maupun bagi kelompok komunitasnya. Nah, di sini aplikasi saya uh, bertujuan di mana menghubungkan antara dari unit PLK dengan rumah sakit Universitas Airlangga. Yang mana selama ini jika mahasiswa mengeluhkan sakit atau merasakan kesehatan yang kurang baik, hanya ditangani sebagai PLK saja. Namun terkait rujukan lanjut, jikalau setelah dari PLK masih mengalami sakit, maka bisa merujuk dengan panduan dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Nah, konsep telemedikanya hanya seperti itu. Namun, yang saya tekankan di sini adalah dalam hal penekanan pendaftaran, efisiensi pendaftaran dari mahasiswa yang mengeluhkan sakit atau yang merasa kurang enak badan. Di mana sejauh ini dari PRK-nya ini masih belum efisien dalam menangani pendaftaran dari mahasiswa yang mengalami sakit itu sendiri. Oke, oke. Terkait skema atau topologi dari aplikasi yang saya rancang atau bagaimana cara kerja dari flowchart atau flowchart aplikasi yang ada di yang saya rancang. Oke. Nah, pertama di sini mahasiswa harus mengikutkan apa yang dia rasakan atau sakit yang dirasakan melalui sebuah aplikasi yang saya rancang yang nanti akan terkoneksi juga terhadap PLK. Nah, dari inputan data keluhan tersebut,
dari admin PLK menerima data terkait, baik keluhan dan juga identitas dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian dari admin PLK akan selanjutnya mendaftarkan dalam antrian ke Poli Umum PLK. Nah, setelah dari PLK, pendaftaran ini akan dilakukan dari PLK ini akan memberikan feedback yang mana sebagai dalam bentuk antrian. Nah, mahasiswa ini selama ini dalam setiap kali melakukan pemeriksaan kesehatan ke PLK ini, antriannya tidak terlalu efektif karena tidak sesuai dengan urutan atau tidak sesuai dengan jadwal di mana mereka ingin melakukan konsultasi kesehatan. Nah, feedbacknya di sini dari antrian itu mahasiswa akan mendapatkan check up awal dan perawatan di PLK. Nah, untuk check up awal ini yang dites pada mahasiswa ini mungkin apa yang dirasakan, terus dicek melalui tensi darah, kemudian dari jantung, dan lain-lain. Nah, setelah itu dilihat kembali pada kondisi mahasiswa setelah dilakukan perawatan di PLK. Jikalau merasa belum sembuh mahasiswanya itu, maka diminta untuk menginputkan keluhan yang lebih lanjut yang masih dirasakan mahasiswa. Nah, di sini jikalau masih merasakan sakit atau merasakan keluhan rasa sakit dari mahasiswa, akan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk menggunakan sensor WBSN atau Wearable Biosensoric Network. Nah, di sini fungsinya sensornya adalah mengukur lebih lanjut terkait seputar tekanan darah, kemudian kadar gula darah, dan juga detak jantung melalui sensor itu sendiri. Nah, kemudian jikalau mahasiswa itu belum pernah sembuh, maka harus menginput data keluhannya. Kemudian PLK-nya akan menerima hasil laporan. Nah, dari hasil laporan tersebut, admin PLK akan mensugestikan atau melakukan rujukan pemeriksaan lebih lanjut ke Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk penanganan yang lebih serius terkait rasa sakit yang dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kondisi yang kedua, jika mahasiswa setelah dilakukan perawatan di PLK merasa membaik dan juga sembuh, maka mahasiswa juga harus melaporkan atau menginputkan data terkait kondisi mahasiswa setelah dilakukan pemeriksaan dan juga perawatan dari PLK. Nah, kemudian dari PLK itu akan menerima hasil laporan keluhan dan akan tersimpan dalam sebuah database. Nah, database ini sangat penting untuk memonitoring lebih lanjut terkait kondisi mahasiswanya itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya tadi baru menjelaskan sekilas saja. Nah, sensor yang dipakai di sini sebelumnya menggunakan WBSN atau Wearable Body Sensor Network, yang mana merupakan sensor yang dipakai sebagai aplikasi monitoring kesehatan, yang mana selain mampu mengirimkan data mengenai kesehatan, yaitu meliputi termometer tubuh, tekanan darah, dan kadar glukosa, dan serta juga mampu mengirimkan hasil feedback monitoring ke mahasiswa. Nah, dari WBSN ini akan mengirimkan hasil monitoring ini melalui protokol komunikasi SMS dan juga melalui koneksi internet CBRS yang akan dihubungkan kepada email atau juga bisa melalui Bluetooth pada ponsel mahasiswa. Nah, sensor WBSN ini akan diaplikasikan sebagai pemeriksaan lebih lanjut apabila mahasiswa menemukan penyakit yang berhubungan dengan organ vital tubuh seperti rasa yang ada di dada, kemudian mungkin ada keluhan pada organ vital lainnya. Nah, teknologi biosensor ini terintegrasi dalam sebuah microcontroller ESP32 yang mana juga akan dihubungkan dengan akses IoT atau Internet of Things. Kemudian dari data terkait kesehatan dari mahasiswa ini akan disemprot dalam database atau cloud service-nya Google SQL. Nah, oke, baik. Nah, oke. Nah, server yang dipakai pada aplikasi ini yang mana meliputi database server yang nantinya akan dijadikan sebuah web. Nah,
Database server ini juga akan menggunakan real-time database, yang mana bertujuan untuk memantau secara real-time dari terkait data kesehatan mahasiswa itu sendiri. Kemudian, untuk servernya sendiri, memiliki requirement yang mana di sini menggunakan storage 32 GB per tahun, kemudian menggunakan random access memory sebesar 4 GB per tahun, kemudian bandwidth sebesar 200 MB per bulan, dan menggunakan prosesor Intel Core i5 atau tingkatnya. Kemudian untuk OS atau operating system dari Windows Phone-nya pada server ini untuk menggunakan kemudian untuk komputer ini menggunakan OS Windows Home Server. Nah, selanjutnya untuk sistem cloud-nya di sini menggunakan penyedia dari Google Cloud SQL, yang mana Google Cloud SQL ini sangat fleksibel sehingga dapat terkoneksi terhadap aplikasi Google, yang mana nanti data itu yang diupload di cloud bisa diakses melalui aplikasi Google. Oke. Nah, selanjutnya terkait klien atau perangkat dari pasien. Nah, klien di sini requirement menunjukkan ini operation systemnya. Yang pertama operation system, yang mana pada perangkat pasien ini harus menggunakan Android atau sejenisnya. Bisa menggunakan Apple juga. Nah, kemudian bahasa pemrograman untuk yang digunakan pada pasien atau klien ini menggunakan HTML, kemudian CSS dan juga JavaScript, serta PHP. Kemudian data yang dikirimkan kepada pengguna server bisa berupa pesan dan juga gambar. Nah, gambar ini merupakan hasil diagnosa, bisa juga hasil diagnosa semisal mahasiswa itu mengalami keluhan seperti rasa sakit di dada. Nah, rasa sakit di dada ini perlu dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan CT scan. Nah, CT scan ini setelah dilakukan rujukan dari SOA, maka akan dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, hasil dari CT scan ini akan bisa dikirimkan ke mahasiswa itu sendiri melalui server itu sendiri. Nah, kemudian jenis protokol pesan yang digunakan atau protokol komunikasi yang digunakan menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, terkait user interface atau GUI. Nah, GUI yang saya rancangkan atau saya desain pada aplikasi mentoring mahasiswa ini berikut. Nah, dari aplikasi dapat beberapa sub bagian yang bisa melihat dari data dari mahasiswa sendiri. Yang mana sebelumnya mahasiswa harus menginputkan atau mendaftarkan diri dengan menggunakan NIP dan juga passwordnya sesuai dengan kegiatan mahasiswa. Nah, setelah dari akun terbuat, maka mahasiswa dapat menggunakan fasilitas aplikasi yang untuk ini dengan baik. Dan jikalau terkait monitoring itu bisa dipantau melalui medical folder. Dan jika ingin melakukan pemeriksaan ulang tanpa melalui PLK atau bisa langsung ke SOA, bisa menggunakan appointment. Nah, appointment ini bertujuan untuk melakukan konsultasi langsung dengan dokter yang terkait apa yang dirasakan oleh mahasiswa itu sebelumnya. Nah, di sini dari dokter itu akan tersimpan di sini database-nya. Nah, database dokter itu bertujuan untuk sebagai referensi jika mahasiswa itu mengalami penyakit yang sama, maka tidak perlu untuk mencari ulang atau mencari dokter pengganti dari sebelumnya. Oke. Nah, kalau ini appointment-nya misal di sini tertulis dari Sulaiman atau dari Sulaiman, semua dijadwalkan pada tanggal 6 Mei 2022. Nah, pada ini dari appointment ini bisa kita lakukan pemantauan jikalau merasakan sakit dari mahasiswa itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah melakukan selesai konsultasi, maka akan dilakukan tampilan pada accepted. Dan jikalau dokter itu tidak bisa melakukan konsultasi pada hari itu, maka akan masuk ke decline. Nah, di sini juga kita dapat melakukan pencarian
terkait, eee, mungkin semisal mahasiswa itu mengalami keluhan yang berbeda dari sebelumnya saat melakukan pemeriksaan melalui PLK dan juga RSUA. Bisa bisa melalui, dokter kulit, dokter jantung, dokter ortopedik, kemudian dan juga radiologi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari, terkait dari project telemedika saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.